Halo United Lover, ketemu lagi di Gomil Channel di update seputar Manchester United. Hari ini kita ada berbagai informasi menarik seputar klub kesayangan kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel ini, nyalakan loncengnya dan berlangganan jika kamu belum pencet tombol subscribe. Simak bersama. Halo United Love. Masih dari kemenangan atas Southampton di Liga Inggris, Manchester United menghasilkan comeback menakjubkan melawan Southampton pada akhir pekan kemarin. Timnya oleh Gunnar Solskjaer tertinggal 2-0 di babak pertama setelah gol dari Jan Bednarek dan James Ward-Prowse. Tapi United menghasilkan pertandingan yang bersemangat di babak kedua. Bruno Fernandes sesungguhnya bermain buruk, namun menghasilkan satu lagi penampilan luar biasa sebagai seorang pemimpin untuk tim Ole Gunnar Solskjaer. Dia memulai serangan balik dan usahanya yang dibelokkan itulah yang menghasilkan gol penyeimbang dari Cavani. Sebuah footage atau rekaman baru muncul tentang reaksi Fernandes terhadap gol pertama Cavani tersebut dan dengan cepat menjadi viral. Beberapa pemain United dalam prosesnya itu langsung berlari untuk merayakan gol Cavani, diantaranya Nemanja Matic dan Victor Lindelof. Tapi berbeda dengan mereka, Fernandes justru segera mengambil bola di dalam gawang dan mulai kembali ke garis tengah. Dan Fernandes mengajak rekan-rekan setimnya di United untuk bergabung dengannya. Hal itu merupakan bentuk ketidakpuasan Fernandes dengan satu poin yang mungkin bisa didapatkan oleh United saat kedudukan skornya imbang 2-2. Banyak fans United yang memuji Fernandes dan mengatakan mentalitas yang dimiliki Fernandes sama seperti mentalitas timnya Alex Ferguson. Sebuah tim seperti United seharusnya tidak merayakan hasil imbang melawan klub Durham. Sementara itu, masih dari kemenangan atas Southampton, Edinson Cavani meminta maaf pada hari Senin setelah perayaan kegembiraannya mencetak gol untuk Man United diikuti oleh penyelidikan dari pihak Football Association. Hal itu terkait postingan media sosial yang kemudian dia hapus. Striker Uruguay berusia 33 tahun mengirim postingan Instagram yang berterima kasih pada seorang temannya yang kebetulan berkulit hitam atas ucapan selamat setelah mencetak 2 gol saat United bangkit dari ketinggalan 2-0 untuk menang 3-2. Salah satu kata-kata dalam postingannya Cavani adalah kata dari bahasa Spanyol negrito yang artinya orang kulit hitam kecil. Ini merupakan panggilan akrab dari Cavani kepada temannya yang memang berkulit hitam sebagai sebuah candaan atau sebuah panggilan kasih sayang yang tentunya memiliki konotasi yang berbeda di Amerika Selatan. Mantan penyerang PSG telah diberitahu bahwa istilah tersebut kalau di Inggris masuk ke dalam ranah penghinaan. Dan akhirnya Cavani menyadari hal itu lalu menghapus postingannya tersebut. Menurut Cavani, pesan yang saya posting setelah pertandingan pada hari Minggu itu dimaksudkan sebagai salam kasih sayang kepada seorang teman. Berterima kasih atas ucapan selamatnya setelah pertandingan, katanya. Mungkin kalau dalam bahasa orang Bandung yang biasa mengucapkan kata anjing kepada temannya merupakan panggilan yang tidak menghina tapi merupakan sebuah bukti keakraban. Itu yang dialami oleh Cavani. Hal terakhir yang saya ingin lakukan adalah menyinggung siapapun. Saya sepenuhnya menentang rasisme dan segera menghapus pesan tersebut setelah dijelaskan. Saya ingin meminta maaf dengan tulus untuk itu. Demikian tutup dari Cavani. Sementara itu, masih dari kemenangan atas Southampton, Edinson Cavani meminta maaf pada hari Senin setelah perayaan kegembiraannya mencetak gol untuk Man United diikuti oleh penyelidikan dari pihak Football Association. Hal itu terkait postingan media sosial yang kemudian dia hapus.
striker Uruguay berusia 33 tahun mengirim postingan Instagram yang berterima kasih kepada seorang temannya yang kebetulan berkulit hitam atas ucapan selamat setelah mencetak 2 gol saat United bangkit dari ketinggalan 2-0 untuk menang 3-2. Salah satu kata-kata dalam postingannya Cavani adalah kata dari bahasa Spanyol negrito yang artinya orang kulit hitam kecil. Ini merupakan panggilan akrab dari Cavani kepada temannya yang memang berkulit hitam sebagai sebuah candaan atau sebuah panggilan kasih sayang yang tentunya memiliki konotasi yang berbeda. Juga masih dari pertandingan setelah melawan Southampton, manajer dari Southampton, Ralph Hasenhuttl, merasa kecewa karena timnya kehilangan lebih banyak poin dari posisi memimpin. Dan fakta perayaan United dapat didengar dari ruang ganti membuat semuanya semakin traumatis bagi The Saints sesudahnya. Hasenhuttl berkata, Anda dapat mendengar mereka merayakan di ruang gantinya. Anda tahu apa yang telah Anda lakukan hari ini dan betapa tangguhnya lawan Anda, karena mereka merayakannya seperti mereka memenangkan Liga Primer. Demikian baperan Hasenhuttl yang juga berkata, itu adalah hal yang saya sukai karena itu adalah pernyataan yang pasti ketika mereka merayakannya seperti mereka lakukan seperti itu karena itu merupakan hal yang sulit. Mereka harus bermain sebaik mungkin untuk menang melawan kami dan kami bangga dengan cara kami bermain. Sementara itu Paul Pogba ikut merayakan kemenangan atas Southampton. Dia diketahui memposting perayaannya dari rumah di Instagram dalam keadaan dia menonton TV di tengah-tengah cedera pergelangan kakinya. Masalah cedera ini yang membuat pemenang Piala Dunia bagi Prancis itu nggak bisa tampil di pertandingan Liga Champions Rabu ini dengan menghadapi PSG di Old Trafford. Juga masih dari pertandingan setelah melawan Southampton, manajer dari Southampton, Ralph Hasenhuttl, merasa kecewa karena timnya kehilangan lebih banyak poin dari posisi memimpin. Dan fakta perayaan United dapat didengar dari ruang ganti membuat semuanya semakin traumatis bagi The Saints sesudahnya. Hasenhuttl berkata, Anda dapat mendengar mereka merayakan di ruang gantinya. Anda tahu apa yang telah Anda lakukan hari ini dan betapa tangguhnya lawan Anda, karena mereka merayakannya seperti mereka memenangkan Liga Primer. Demikian baperan Hasenhuttl yang juga berkata, itu adalah hal yang saya sukai karena itu adalah pernyataan yang pasti ketika mereka merayakannya seperti mereka lakukan seperti itu karena itu merupakan hal yang sulit. Mereka harus bermain sebaik mungkin untuk menang melawan kami dan kami bangga dengan cara kami bermain. Sementara itu Paul Pogba ikut merayakan kemenangan atas Southampton. Dia diketahui memposting perayaannya dari rumah di Instagram dalam keadaan dia menonton TV di tengah-tengah cedera pergelangan kakinya. Masalah cedera ini yang membuat pemenang Piala Dunia bagi Prancis itu nggak bisa tampil di pertandingan Liga Champions Rabu ini dengan menghadapi PSG di Old Trafford. Juga masih dari pertandingan setelah melawan Southampton, manajer dari Southampton, Ralph Hasenhuttl, merasa kecewa karena timnya kehilangan lebih banyak poin dari posisi memimpin. Dan fakta perayaan United dapat didengar dari ruang ganti membuat semuanya semakin traumatis bagi The Saints sesudahnya. Hasenhuttl berkata, Anda dapat mendengar mereka merayakan di ruang gantinya. Anda tahu apa yang telah Anda lakukan hari ini dan betapa tangguhnya lawan Anda, karena mereka merayakannya seperti mereka memenangkan Liga Primer. Demikian baperan Hasenhuttl. Manchester United telah diundi melawan Watford di putaran ketiga Piala FA. Tanggal pasti dan waktu kick-off belum ditentukan untuk pertandingan tersebut, tetapi akan dimainkan antara 8 sampai 11 Januari 2021 dan pasti digelar di Old Trafford. Dalam perubahan aturan sementara untuk mencegah kalender sepak bola menjadi lebih padat setelah pandemi virus COVID-19, maka diputuskan tidak ada tanding ulang musim ini, sehingga pertandingan harus diselesaikan saat itu juga melalui perpanjangan waktu dan penalti. Pertandingan akan menjadi awal dari minggu yang sibuk bagi United karena mereka kemudian akan bertanding ke Fulham pada 12 Januari. Sebelum menghadapi big match pertandingan tandang di kandang Liverpool akhir pekan berikutnya. United akan memasuki Piala FA di babak ketiga dengan juga termasuk 4 klub non-liga
yaitu Marine, Corley, Stockport County, dan Conway Island atau Boreham Wood yang saling berhadapan di pertandingan terakhir babak kedua. Manchester United telah diundi melawan Watford di putaran ketiga Piala FA. Tanggal pasti dan waktu kick-off belum ditentukan untuk pertandingan tersebut, tetapi akan dimainkan antara 8 sampai 11 Januari 2021 dan pasti digelar di Old Trafford. Dalam perubahan aturan sementara untuk mencegah kalender sepak bola menjadi lebih padat setelah pandemi virus COVID-19, maka diputuskan tidak ada tanding ulang musim ini. Itu informasi terupdate seputar Manchester United menjelang pertandingan menghadapi pekan ke-5 Liga Champions hari Rabu nanti melawan Chelsea di Old Trafford. United pastinya sebagai siap-siap dengan banyaknya pemain yang tersebar. Kita doakan saja dan kita nantikan preview pertandingannya besok di channel yang sama. Glory Man United.